Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi yang sudah kami diskusikan atau kami review sebelumnya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Pertama-tama akan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Izafia Karunabila. Yang kedua ada Nur Eva Mufaroha. Dan yang ketiga ada Silvi Nur Aida Widinawati. Judul skripsi yang akan saya review hari ini adalah perspektif hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir (studi kasus di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Oke, langsung saja. Yang pertama, mari kita identifikasi judul penelitian. Apakah judul ini tuh sudah sesuai dengan apa yang sudah dikriteriakan oleh Bu Ebi. Penulis menulis judul dengan menggunakan huruf besar di judul dan juga huruf kecil di dalam kurungnya. Sebenarnya itu sudah baik, tidak apa-apa karena terlihat rapi dan terlihat enak dilihat ketika orang melihat, ketika saya juga menurut saya. Tapi ada satu penulisan yang menurut saya salah. Jadi ada kata studi kasus di Desa Bumi Jawa. Kata di ini adalah kata tambahan. Jadi alangkah baik kata di ini huruf D-nya tidak ditulis dengan huruf besar, melainkan pakai huruf kecil seperti yang sudah saya tulis di nomor 2 ya. Selanjutnya kalimat yang ada di dalam tulisan skripsi. Di dalam skripsi tersebut tidak tertulis kalimat yang seharusnya ada di tulisan skripsi, seperti ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum atau SH. Jadi biasanya skripsi yang saya temukan itu di cover itu kan ada kalimat-kalimat seperti itu ya, kayak ya ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum SH atau yang lain juga ada, tapi penulis ini tidak menuliskan kalimat tersebut. Menurut saya ini tuh ditulis saja gitu untuk biar orang itu mengetahui tujuan untuk membuat skripsi itu untuk apa gitu. Apakah untuk memenuhi tugas, apakah untuk memenuhi itu sebagian persyaratan gitu. Oke, langsung saja next. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian memiliki pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Jadi di sini pertanyaan penelitian atau biasa yang saya ketahui adalah rumusan masalah. Penulis hanya menuliskan satu pertanyaan. Penulis hanya memfokuskan satu pertanyaan atau satu pembahasan untuk skripsi ini, yaitu konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga karir yang di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Menurut saya pertanyaan penelitian ini memang ya tidak apa-apa untuk satu pertanyaan, akan tetapi bisa ditambahi kayak seperti pengertian konsepsi keluarga sakinah atau apa gitu. Tapi sejauh ini baik, tapi agar lebih spesifik lagi gitu untuk pakai 2 atau 1 atau lebih dari pertanyaan tersebut. Untuk penulisan sudah benar atau tidak ada yang salah.
menurut saya. Jadi langsung saja tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, terutama dalam keluarga karir yang ada di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Ya, karena tujuan ini adalah untuk mendeskripsikan tujuan dari rumusan masalah yang sebelumnya, untuk jadi seperti yang saya bilang tadi, penulis akan memfokuskan skripsi ini hanya untuk itu tadi, keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Untuk penulisannya sudah bagus dan tidak ada yang salah. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Jadi, kehadiran penelitian di tempat sangat penting kehadirannya sebagai sumber data dalam penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Dan wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada masyarakat desa yang terdiri dari beberapa orang narasumber. Di antaranya keluarga Bapak Supardi, keluarga Bapak Syahroni, dan keluarga Bapak Haidir. Di dalam penelitian ini, penulis tidak menulis subbab lokasi penelitian dalam skripsi ini. Seharusnya, lokasi penelitian memiliki subbab yang berbeda agar terlihat lebih rapi dan menarik untuk dilihat. Selanjutnya, yakni sumber data. Sumber data yang digunakan peneliti di skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Dalam skripsi ini, peneliti akan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Yang pertama ada wawancara atau interview. Wawancara digunakan peneliti ada dua, yakni wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dan yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di dalam skripsi ini, daftar pustaka tidak disusun sesuai alfabet A sampai Z. Seperti contoh berikut, yakni seperti Tobi Batu Sadiah, Enizar Abdul Latif Al-Brigawi, Departemen Agama RI, dan Abdul Thawab Haikal. Sebaiknya Abdul Latif Al-Brigawi berada di baris paling atas. Dan yang terakhir ada lampiran-lampiran. Peneliti sudah menyertakan lampiran yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, yakni ada lampiran surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, daftar wawancara, checklist observasi, dokumen-dokumen pendukung, dan lain-lain. Sekian review skripsi
Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.